Kembali bersama Suara Serak. Dilanjut lagi. Aku adalah Kaisar. Novel episode ketiga kali ini berjudul Meneteskan Air Mata. Selamat mendengarkan cerita novel ini. Aku adalah Kaisar episode 3. Lin Feng berhenti sejenak dan kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga Sen Kai dan berkata perlahan. Kamu, kenapa mulutmu bengkok? Wajah Sen Kai memucat ketika mendengar ini. Omong kosong. Aku hanya ingin mengundang Xiao Tian, tapi kau sudah sampai duluan. Ya ampun, jadi salahku kalau kau bilang begitu. Jelas-jelas kau yang tidak bertindak, dan sekarang kau menyalahkanku. Lin Feng menatap Sen Kai dengan wajah mengejek. Sen Kai sangat marah. Lin Feng, jangan berpikir kau begitu hebat hanya karena kau dari keluarga Lin. Dibandingkan dengan Di Han, keluarga Senku tidak lebih buruk darimu. Lin Feng tertawa, bukankah kita sedang mencoba membujuk Xiao Tian untuk bekerja sama denganku? Kenapa kau mengungkit keluargaku lagi? Sepertinya kejeniusan keluarga Sen tidak begitu pintar. Apa yang dikatakan Lin Feng benar. Otak Sen Kai memang sedang tidak berfungsi dengan baik. Kalau tidak, mengapa dia begitu tersanjung oleh saudara-saudaranya sendiri di Auckland City Arena sehingga dia hampir bertarung dengan Xiao Tian? Wajah Sen Kai memerah. Ia berhenti menatap Lin Feng dan berbalik menatap Xiao Tian. Ia berteriak dengan tidak sabar, Xiao Tian, lebih baik kau jadi partnerku daripada jadi partner Lin Feng. Lin Feng hanyalah orang kasar yang tidak pernah menggunakan otaknya dalam pertarungan. Kau sudah pernah melihatnya di arena. Tidak ada gunanya mengikutinya. Lin Feng tidak senang mendengar ini. Ia masih ingat Lin Jing pernah mengatakan kepadanya bahwa ia hanya dikendalikan oleh seseorang dan perilakunya tidak normal. Namun, ketika hal ini sampai ke mulut Sen Kai, ia berubah menjadi banteng yang bertarung tanpa berpikir. Cukup, Xiao Tian angkat bicara. Aku ingat jumlah minimum partner untuk satu misi adalah 3 dan maksimum 6, kan? Tidak bisakah kita semua bergabung? Kenapa kita harus bertengkar seperti ini? Tanya Xiao Tian ragu. Siapa yang mengira kedua orang ini akan mengucapkan hal itu serempak, membuat Xiao Tian terdiam membisu. Tidak, bagaimana dengan keempat pelayan yang datang bersamaku? Seperti yang diharapkan dari putra sulung keluarga Sen dan Lin. Dia bahkan membawa 4 pelayan bersamanya ketika dia pergi jauh untuk bergabung dengan Sekte King Yun. Setelah itu, keduanya mulai bertengkar lagi. Pertengkaran itu tidak ada gunanya. Bahkan para pendatang baru di sebelah pun datang untuk menonton. Xiao Tian benar-benar kesal. Saat ini, ia benar-benar ingin menyendiri sejenak. Cukup, berhenti berdebat. Kalau kalian mau jadi rekanku, kalian berdua harus rela melepas pelayan-pelayan kalian dan bergabung denganku, atau lupakan saja. Aku pergi dulu, dan akan kembali malam ini untuk mengambil hasilnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian berjalan keluar pintu tanpa menoleh ke belakang. Lin Feng dan yang lainnya menenangkan diri dan berjalan ke pintu untuk melihat Xiao Tian pergi. Kemudian Sen Kai melihat banyak orang di sekitarnya dan banyak suara berbisik. Sen Kai dan rekannya tersipu. Kalian lihat apa? Kita kan cuma lagi bahas cara membentuk tim, apa anehnya? Kembali ke asrama masing-masing. Sen Kai mengumpat ke arah kerumunan dan membanting pintu. Di luar gedung asrama terdapat ladang bunga, tempat berbagai macam bunga dapat dilihat. Setelah berjalan beberapa langkah, Anda juga dapat melihat beberapa bangku batu, yang biasa digunakan oleh pasangan pengantin baru untuk beristirahat. Sekte King Yun dibagi menjadi 5 area utama. Pertama, pinggiran luar sebagian besar terdiri dari tembok kota, jalan keluar sekte, dan pos tim penegak hukum. Pinggiran luar disebut area mahasiswa baru. Tata letaknya agak mirip penginapan biasa. Di sana terdapat semua hal yang dibutuhkan pendatang baru di tahap awal, seperti asrama untuk tidur, kantin, pasar, kebun bunga untuk melihat-lihat, ruang tugas untuk menerima tugas, dan buku-buku. Di dalam area mahasiswa baru terdapat area mahasiswa tingkat akhir. Tata letak di dalamnya relatif sederhana dan luasnya jauh lebih besar daripada area mahasiswa baru di luar. Gabungan kedua area mahasiswa baru ini bahkan tidak sampai setengah luas area mahasiswa tingkat akhir. Tidak ada kafetaria di area siswa senior, karena ketika mereka mencapai tingkat kekuatan tersebut, mereka hampir tidak perlu makan lagi. Bahkan jika beberapa siswa senior pergi makan di luar, mereka hanya merindukan rasanya. Yang ada hanyalah ruang tamu gedung seni bela diri, dan ruang latihan yang digunakan untuk berlatih. Tentu saja, ada juga gedung misi,
tetapi gedung misi di sini 2 kali lebih besar daripada yang di luar. Area mahasiswa lama disebut area inti, yang menempati hampir separuh sekte Qingyun. Ruang di dalamnya sungguh tak terbayangkan. Hampir semua orang punya rumah sendiri. Para murid inti dan penatua tinggal di sana. Ada juga tempat untuk menerima tugas di area inti, tetapi sangat kecil. Hanya ada sebuah papan nama di sana dan sangat sedikit tugas. Hanya ada 10 tugas yang harus diselesaikan per bulan. Ada area lain di dalam area inti. Area ini tidak memiliki nama, tetapi orang-orang yang mengenalnya menyebutnya area itu. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa di sini. Area ini sangat kecil, hanya sebesar gunung kecil. Setelah menyelesaikan tugas, kalian akan datang ke sini untuk menerima hadiahnya. Selain itu, disinilah para pemimpin tinggal dan tempat para tetua mengadakan pertemuan. Semua sumber daya sekte ada di sini. Xiao Tian tiba di taman area mahasiswa baru dan ingin mencari bangku untuk duduk dan beristirahat, tetapi tempat yang dilewati Xiao Tian sudah ditempati. Ia tak punya pilihan selain terus berjalan. Yunxia adalah siswa baru di kelas ini dan salah satu dari sedikit siswi di kelas ini. Ia tidak cantik atau jelek. Ia memiliki badan langsing dengan lekuk badan yang indah. Meskipun tidak terlalu cantik, siapapun yang melihatnya akan tertarik dengan sosoknya dan ingin mengobrol dengannya. Saat ini, dia sedang khawatir tentang pembentukan tim. Jika Anda ingin tahu mengapa sosoknya membuat orang ingin mengobrol, maka membentuk tim adalah hal yang wajar. Namun karena sifat pemarahnya, tim yang dibentuk dengan susah payah itu malah ditakuti olehnya. Sebelum bergabung dengan sekte Qingyun, ia hanyalah seorang kultivator biasa. Setelah terbiasa hidup di luar, ia kehilangan kendali setelah masuk ke sekte. Ia memukuli murid-murid lain yang sedang bercanda dengannya hingga mereka hampir mati dan harus dibawa pergi oleh petugas rumah sakit. Seseorang memberitahu tim penegak hukum mengenai hal ini, tetapi sebelum mereka sempat melangkah beberapa langkah, Yunxia memukuli mereka hingga setengah mati. Sejak saat itu, hampir semua orang di area mahasiswa baru mengenalnya. Mereka akan lari ketika melihatnya dari kejauhan, kecuali Long Xiaotian. Yunxia menyesali mengapa ia begitu pemarah. Sekarang ia bahkan tidak bisa mengelola hubungan interpersonalnya dengan baik. Semua orang takut padanya. Jika ia terus seperti ini, ia tidak akan bisa mendapatkan poin misi dan kekuatannya tidak akan meningkat. Ia akan dikeluarkan dari sekte Qingyun atau tinggal di sini selamanya. Yunxia tak kuasa menahan tangis. Apakah aku ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan bergabung dengan sekte Qingyun? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Yunxia berhenti menangis dan melihat ke arah sumber suara, tetapi yang ia lihat hanyalah seorang remaja yang datang ke sisinya tanpa ia sadari. Xiao Tian melirik Yunxia dan bertanya, "Maaf, kamu sendirian. Bangku ini ganda, bolehkah aku duduk di sebelahmu? Tidak ada bangku batu tambahan di sini." Yunxia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tampak sedikit gugup, dan ia bahkan tidak tahu apa yang membuatnya gugup. Mereka berdua duduk seperti ini selama sekitar 1 jam sebelum Yunxia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertanya dengan wajah memerah. "Kakak, kamu sendirian?" Xiao Tian tercengang ketika mendengar ini. "Kakak, apa kau bercanda? Apa aku terlihat lebih tua darinya?" Tapi Xiao Tian tetap mengangguk dan berkata, "Ya, aku sendirian. Bagaimana denganmu? Dari penampilanmu, sepertinya kamu belum membentuk tim. Apa kamu tidak terburu-buru?" Yunxia tertegun sejenak tetapi masih menjawab, "Saya ingin membentuk tim tetapi tidak ada yang mau bergabung dengan saya." Setelah mengatakan itu, air mata Yunxia mengalir turun. Long Xiaotian menatap air mata Yunxia dan beberapa tetes keringat di wajahnya, lalu buru-buru bertanya, Hei, aku cuma tanya, apa kamu sudah membentuk tim? Nggak perlu nangis, kan?" Yunxia menatap ekspresi Xiaotian dan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu tidak mengenalku?" Xiaotian dalam masalah sekarang. Keringatnya semakin banyak. "Aku kenal mereka. Aku tidak punya kesan apa-apa tentang mereka. Kenapa dia bicara seperti ini padahal aku bahkan tidak mengenalnya?" Xiaotian bertanya ragu-ragu, "Maaf, Anda siapa? Apakah kita saling kenal?" Yunxia tercengang. "Dia tidak mengenalku. Sepertinya kami bisa membentuk tim." Secercah harapan muncul di wajah Yunxia. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tidak, kami tidak saling kenal." Wajah Xiaotian dipenuhi keringat. "Sial, apa wanita ini gila? Dia bicara seperti itu padahal kita tidak saling kenal." Yunxia tersipu dan berkata pada Xiaotian,
Kakak senior, bolehkah aku bekerja sama denganmu? Yunxia tergagap saat mengucapkan kata-kata itu, dan dia tampak sangat gugup. Xiao Tian bingung ketika mendengar ini. Kenapa? Kenapa kau tidak mencari orang lain selain aku? Apa kau mau bekerja sama denganku hanya karena kau sudah duduk bersamaku sebentar? Tidak ada orang lain yang akan menerimaku, kata Yunxia dengan mata merah. Xiao Tian semakin bingung dan buru-buru bertanya, kenapa yang lain tidak mau bekerja sama denganmu? Apa alasannya? Hongxia menatap Xiao Tian dengan tatapan aneh. Apakah orang ini benar-benar pendatang baru? Sepertinya dia punya liontin giok sendiri, tapi kenapa dia tidak tahu apa yang terjadi 2 hari yang lalu? Atau dia tahu tapi selama ini berbohong padaku? Tetapi meskipun bingung, dia tetap menceritakan kepada Xiao Tian tentang urusannya sendiri, menceritakan semuanya sejak dia masuk sekte hingga saat ini. Sebenarnya, bukan salah Xiao Tian kalau dia tidak tahu. Itu karena dia pada dasarnya tinggal di rumah gurunya, King Feng, selama 2 hari terakhir. Dia telah tinggal di rumah gurunya sejak perang berakhir dan belum keluar. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Setelah Yunxia selesai berbicara, ia menatap Long Xiaotian, ingin tahu bagaimana reaksinya. Ia tak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Long Xiaotian akan memilih menjauh dariku seperti orang lain. Yunxia hanya melihat Xiaotian duduk di bangku dengan mata terpejam. Ia tidak yakin apa yang sedang dipikirkannya dan tidak berniat pergi. Yunxia penuh harapan saat ini dan berharap Xiaotian tidak akan pergi. Yang dipikirkan Xiaotian sekarang adalah, Lin Feng dan pria tak dikenal itu terlalu berisik. Jika aku menyeret wanita ini, apakah akan ada efek jera? Dengan begitu, aku bisa menyingkirkan mereka sepenuhnya. Melihat Xiaotian tidak mengatakan apa-apa, suasana hati Yunxia kembali tenang. Tentu saja, tidak akan ada yang mencariku untuk membentuk tim. Yunxia berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya, dan bersiap pergi ketika Xiaotian berbicara. Mulai sekarang, kau adalah rekanku. Apakah kau bersedia menjadi rekanku? Mendengar ini, Yunxia berhenti dan berbalik menatap Long Xiaotian, matanya penuh rasa terima kasih. Dia orang pertama dalam 2 hari terakhir yang tidak takut pada dirinya sendiri, dan orang pertama dalam 2 hari terakhir yang mengundang saya. Yunxia berpikir begitu. Hari sudah senja, dan Xiaotian sudah duduk di sana sepanjang sore tanpa menyadarinya. Perutnya kosong, dan ia belum makan apapun sejak pagi. Pagi harinya, Xiaotian dan gurunya pergi menemui tetua Huang Yuan, lalu mengajak Huang Yuan kembali ke gedung tempat tinggalnya di King Feng untuk mengobrol sebentar. Siang harinya, ia mengikuti Huang Yuan ke area siswa baru dan duduk di sana sepanjang sore. Xiaotian benar-benar lapar sekarang. Para kultivator abadi tidak akan berpuasa sebelum mencapai tahap pengumpulan Qi. Mereka perlu makan untuk menjaga kekuatan fisik mereka seperti orang biasa. Setelah mencapai tahap pengumpulan Qi, mereka pada dasarnya dapat berpuasa selama beberapa bulan berturut-turut tanpa mati kelaparan. Setelah mencapai tahap eliksir emas, mereka dapat berpuasa sejati dan tidak perlu makan lagi. Xiaotian menyentuh perutnya, menatap Yunxia, dan bertanya, kamu lapar? Ayo kita cari restoran dan ngobrol. Yunxia berkata dan setuju. Keduanya berjalan beriringan di ladang bunga. Tentu saja, beberapa orang di ladang bunga melihat Yunxia di belakang Xiaotian dan tak kuasa menahan diri untuk berseru, siapa orang itu? Sepertinya dia bekerja sama dengan gadis yang kasar itu. Orang itu sedang dalam masalah sekarang. Konon, wanita yang suka kekerasan akan memukuli seseorang sampai setengah mati jika dia sedikit kesal. Lebih baik menjauh darinya. Mendengar bisikan-bisikan itu, wajah Yunxia langsung berubah muram. Ia mengepalkan tinjunya, jelas-jelas akan marah lagi. Tepat ketika Yunxia tak bisa mengendalikan diri, Xiaotian bertindak. Xiaotian menggunakan energi spiritualnya untuk menutup telinga Yunxia agar Yunxia tak bisa mendengar apapun. Ia baru melepaskan energi spiritualnya setelah wajah Yunxia kembali normal. Xiaotian melirik Yunxia dan berkata, kamu hanya perlu memperlakukan mereka seperti guguk liar yang menggonggong, dan kamu tidak akan marah. Lalu dia mengabaikan Yunxia dan terus berjalan maju. Yunxia mendengarkan kata-kata Xiaotian dan menggunakan imajinasinya sepenuhnya. Setelah membayangkan orang-orang di sekitarnya sebagai guguk liar, ia merasa jauh lebih baik. Kemudian ia mengikuti Xiaotian keluar dari ladang bunga dan tiba di sebuah restoran. Yunxia tertegun melihat restoran itu. Xiaotian berjalan ke pintu dan melihat Yunxia berdiri tak bergerak di sana, lalu bertanya ada apa. Yunxia menjawab,
Kakak, ini bukan kafetaria, ini restoran. Ya, datang saja ke restorannya. Ada masalah? Xiao Tian menatap Yunxia dengan aneh dan bertanya. Ternyata makan di kantin area mahasiswa baru gratis, tapi makanannya tidak enak. Disinilah restorannya bisa dimanfaatkan. Makanan di restoran tidak hanya lezat, tetapi setiap hidangannya juga sangat bermanfaat bagi praktik spiritual seseorang. Namun, Anda perlu poin untuk makan di sini. Poin sama seperti uang bagi orang biasa. Poin di Sekte Qingyun dapat ditukar dengan waktu latihan di ruang latihan atau waktu referensi untuk seni bela diri. Poin diperoleh dengan menyelesaikan tugas, dan ukuran tugas menentukan jumlah poin. Makan di sini harganya 100 poin per orang, dan Yunxia adalah mahasiswa baru yang baru beberapa hari di sini dan belum menemukan pasangan. Mustahil baginya untuk mendapatkan poin. Jadi, ketika Jian Xiaotian tiba di restoran ini, ia ragu-ragu. Xiaotian mendengar alasan Yunxia ragu-ragu, dan mengeluarkan kartu poin ungu dari tangannya. Kartu itu menunjukkan lebih dari 10.000 poin. Jika Anda ingin tahu dari mana titik-titik ini berasal, tentu saja Xiaotian memiliki guru yang baik. Jangan khawatir, aku punya banyak poin. Jangan khawatir, aku yang traktir makanan ini, masuklah. Setelah mengatakan itu, Xiaotian berbalik dan berjalan masuk ke restoran. Yunxia di belakangnya agak bingung mengapa Xiaotian membawa kartu poin. Namun, setelah ragu sejenak, ia pun mengikutinya masuk. Restoran ini terbuat dari granit, dan lantai serta dindingnya dihiasi dengan banyak papan kayu spiritual. Terdapat sebuah vas di setiap meja berisi beberapa bunga spiritual. Menyeruputnya dapat menyegarkan pikiran. Xiaotian masuk ke restoran dan melihat tidak banyak orang di sana. Kalaupun ada, mereka hanyalah siswa lama yang tidak naik ke sekte dalam tahun lalu. Long Xiaotian menemukan meja untuk 2 orang dan duduk di dekat jendela. Yunxia duduk di seberang Xiaotian. Xiaotian memanggil pelayan dan memesan makanan, lalu berkata kepada Yunxia, "Hei, silakan perkenalkan dirimu dulu." Yunxia tersipu dan tidak berkata apa-apa. Xiaotian memanggilnya lagi, dan Yunxia tersadar. Mungkin Yunxia terlalu gugup, jadi Xiaotian meneleponnya 2 kali sebelum akhirnya menjawab. Lagi pula, ini pertama kalinya Yunxia ke sini, dan dia selalu makan di kafetaria sebelumnya. Halo, kakak senior. Berhenti, berhenti, berhenti. Aku tidak setua kamu. Panggil saja aku Xiaotian. Yunxia tersipu dan melanjutkan, kakak Xiaotian, halo. Setelah mengatakan ini, Yunxia menatap Xiaotian. Ia mendapati Xiaotian tidak bergerak sama sekali, hanya menatapnya dengan tenang. Tangannya diletakkan di atas meja, dagunya disangga punggung tangan. Xiaotian hanya menatapnya. Saat matahari terbenam, sinar matahari sore bersinar melalui jendela ke arah Xiaotian, memancarkan cahaya yang menawan baginya. Yunxia menatap Xiaotian, dan wajahnya langsung memerah seperti apel matang. Untungnya, matahari terbenam menyinarinya, jadi dari sudut pandang Xiaotian, ia tampak sama seperti biasanya, dan Xiaotian tidak melihat ada yang aneh pada Yunxia. Nama saya Yunxia, dan saya mahasiswa baru tahun ini. Sebelum bergabung dengan Sekte Qingyun, saya adalah seorang kultivator biasa tanpa latar belakang. Saya datang ke sini karena mendengar bahwa Sekte Qingyun sedang membuka rekrutmen. Saya berasal dari benua tingkat rendah, benua Hongyang. Saya selalu mencari nafkah dengan berkelahi dan membunuh orang. Mungkin alasan sifat pemarah saya adalah karena saya terbiasa berkelahi dan membunuh di luar. Setelah beberapa saat, Yunxia selesai memperkenalkan diri, dan Xiaotian mengangguk tanda mengerti. Kemudian, Xiaotian mulai memperkenalkan dirinya. Ketika Yunxia mendengar bahwa Xiaotian berasal dari benua Wanlong, ekspresinya sungguh luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah ketika Xiaotian mengatakan bahwa ia baru mulai berlatih 3 bulan yang lalu. Sungguh bakat. Tentu saja Yunxia terkejut karena dia tidak tahu kalau dia punya guru yang baik. Setelah perkenalan dan obrolan singkat, pelayan membawakan semua hidangan dan bertanya kepada Xiaotian apakah ia ingin anggur. Tentu saja, Xiaotian menolak. Xiaotian menolak bukan karena dia tidak bisa minum, tetapi karena anggur di sini dibuat dari ramuan spiritual. Jemur berbagai macam herba spiritual di bawah sinar matahari hingga kering, ambil airnya dan ambil bunga emasnya, lalu masukkan ke dalam toples, isi toples dengan cairan spiritual, herba spiritual yang sudah kering direndam dalam cairan spiritual,
taruh toples di tempat yang dingin dan lembab, setelah 49 hari, keluarkan dan biarkan mendidih perlahan. Anda akan langsung mabuk setelah menyesapnya sekali. Saat mabuk, seluruh badan Anda akan terasa panas dan wajah Anda akan merona, dan Anda akan penuh energi. Anda tidak akan merasa lelah setelah berhubungan seks semalaman. Sangat cocok untuk pasangan muda. Tentu saja, inilah yang dikatakan pelayan saat memperkenalkan anggur di toko. Pelayan itu mengira Xiao Tian dan Yun Xia adalah sepasang kekasih, jadi ia memperkenalkan mereka. Jika Xiao Tian tidak menutup telinga Yun Xia sebelumnya, ia mungkin akan marah lagi. Inilah mengapa Xiao Tian tidak minum di sini. Setelah Xiao Tian dan Yun Xia selesai makan, mereka keluar dari restoran dan Xiao Tian bertanya pada Yun Xia di mana asramanya. Tanpa diduga, kamar Yun Xia berada tepat di lantai atas kamar Xiao Tian. Gedung asrama dibagi menjadi 3 lantai. Setiap lantai memiliki 100 kamar. Lantai pertama bernomor 1001, lantai kedua bernomor 2001, dan seterusnya, 1001 adalah nomor kamar. Dan seterusnya, kamar terakhir di setiap lantai bernomor 1 sampai 100. Nomor kamar Xiao Tian adalah 2022. Kamar Yun Xia tepat di atas kamar Xiao Tian, yaitu 3022. Yun Xia menemani Xiao Tian ke pintu kamar Xiao Tian. Xiao Tian menatap Yun Xia dan berkata, "Apakah kamu ingin masuk dan mengobrol, dan mengenal 2 sahabat lainnya?" Yun Xia mengangguk. Ini pertama kalinya seorang laki-laki mengajaknya ke kamar laki-laki, dan dia sangat tampan. Memikirkan hal ini, wajah Yun Xia memerah lagi. Xiao Tian mengetuk pintu dan terdengar teriakan dari dalam. Xiao Tian baru berdiri di sana kurang dari sedetik setelah mengetuk ketika pintu terbuka. Pintu terbuka sebelum Xiao Tian sempat bereaksi, dan ketika Shen Kai dan yang lainnya keluar dengan gembira untuk menyambutnya, mereka tercengang. Shen Kai dan Lin Feng melihat wanita di belakang Xiao Tian secara bersamaan. Shen Kai meletakkan tangan kirinya di bahu Xiao Tian dan membuat gerakan bang-bang dengan tangan kanannya. "Hebat, Xiao Tian. Aku nggak ngangka dia bisa bawa pulang pacar cuma dalam 1 sore. Dia jago banget nyari cewek. Aku hanya bisa mengagumimu, tapi mengapa wanita ini terlihat begitu familiar?" Lin Feng menatap Yun Xia dan kemudian Xiao Tian dan berkata, "Xiao Tian, apa kau mau mencari pasangan? Dan pasanganmu adalah gadis yang kasar ini." Shen Kai langsung teringat kata gadis kejam saat mendengarnya. Bukankah ini Yun Xia yang menjadi terkenal 2 hari lalu? "Xiao Tian, kenapa kau membawanya kembali?" tanya Shen Kai. Xiao Tian menatap Shen Kai dengan tatapan jijik. "Apakah telingamu tersumbat atau apa? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Feng tadi?" "Xiao Tian, aku nyatakan bahwa mulai hari ini, dia, Yun Xia, adalah rekan satu tim kita di grup pengejar angin dan pengejar matahari." Mereka berdua tercengang bersamaan. "Apa kau bercanda?" Dia benar-benar dikenali oleh Xiao Tian. Dan dia bahkan memikirkan nama untuk tim itu. Tim mengejar angin dan matahari. Tapi bukan itu intinya. Intinya, Xiao Tian bilang kita. Apa Xiao Tian sudah mengenali kita? Inilah yang dipikirkan Shen Kai dan Lin Feng. Untuk memastikan, Shen Kai bertanya dengan hati-hati, "Xiao Tian, apakah kita berdua juga anggota kelompok itu?" Xiao Tian mengangguk. "Benar, mulai hari ini, tim kita disebut tim pengejar angin matahari. Anggotanya adalah Lin Feng, Yun Xia." Siapa namamu?" Xiao Tian menatap Shen Kai dan bertanya. Shen Kai juga tampak malu. Setelah sekian lama, dia masih belum memberitahu Xiao Tian namanya. "Nama saya Shen Kai, dari keluarga Shen di benua Redstone," kata Shen Kai. "Bagus, mulai hari ini, anggota kelompok pengejar angin dan pengejar matahari kita adalah Lin Feng, Yun Xia, dan Shen Kai, dan pemimpinnya adalah aku, Xiao Tian." Ada pendapat. Xiao Tian menatap semua orang dan bertanya. Yun Xia tidak akan mengatakan apapun tentang Xiao Tian sebagai ketua tim. Ia sudah terlalu bersyukur untuk mengatakan apapun, jadi bagaimana mungkin ia keberatan. Sedangkan Lin Feng, ia akan mendengarkan siapapun yang lebih kuat. Ini sudah teruji di arena. Sedangkan Shen Kai, ia bahkan lebih ragu-ragu. Ia bahkan tidak bisa mengalahkan Lin Feng, jadi bagaimana mungkin ia keberatan. Jadi Xiao Tian secara alami menjadi ketua kelompok. Pada saat ini, Shen Kai angkat bicara, "Kapten Xiao Tian, apa yang harus kita lakukan dengan pelayan kita?" Xiao Tian menjawab, "Ketika para pelayanmu memasuki Sekte Qingyun, mereka sudah menjadi anggota Sekte Qingyun.
Dengan kata lain, tidak ada lagi pelayan. Mulai sekarang, akulah yang memegang kendali. Jika kau ingin menjadi anggota kelompokku, kau harus membedakan mana yang utama dan mana yang sekunder. Mulai sekarang, kau tidak akan punya pelayan lagi. Kata Xiao Tian dengan mendominasi. Kata Xiao Tian dengan mendominasi. Shen Kai tiba-tiba merasa seperti memasuki sarang serigala. Hari-hari ke depan mungkin akan sedikit sulit. Shen Kai berpikir. Xiao Tian melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang berbicara. Lalu ia berkata, kelompok kita baru saja dibentuk. Besok kita akan berkumpul di ladang bunga di luar, lalu pergi ke gedung misi untuk mendaftar dan membuat lambang kelompok. Semua orang mengangguk dan kembali ke kamar, sementara Yunxia melompat kembali ke atas. Asrama ini tidak memiliki tangga, yang merupakan satu-satunya perbedaan dari asrama biasa. Jika Anda ingin naik ke atas, Anda tinggal melompat saja. Keesokan paginya, beberapa orang tiba di ladang bunga pagi-pagi, dan kemudian berjalan bersama-sama ke gedung misi. Setelah memasuki gedung misi dan menemukan kantor pendaftaran tim, saya menyelesaikan semua yang perlu saya lakukan dan hanya lambang tim yang tersisa. Namun, staf yang membuat lambang grup tidak pernah memberikannya kepada Xiao Tian dan timnya. Xiao Tian bertanya mengapa. Staf menjawab seperti ini. Jika tim Anda masih ada setelah memasuki pintu dalam, berikanlah kepada mereka. Semua orang tidak begitu mengerti apa yang dimaksud orang itu. Bukankah tim tetap beroperasi seperti biasa setelah mencapai gerbang dalam? Mengapa dia bilang gerbang itu masih ada? Mereka tidak tahu tapi Xiao Tian tahu apa arti kalimat ini. Setelah memasuki gerbang dalam, tim tidak lagi terdiri dari 6 orang, tetapi dapat menambah orang sebanyak yang diinginkan. Persaingan antar tim internal sangatlah ketat. Setiap tim terus berkembang. Setiap hari, ada tim baru yang bubar atau tim baru yang bangkit. Sebagian besar tim yang bubar dipromosikan dari area mahasiswa baru, dan hanya sedikit tim kuat yang akan bertahan. Tim yang bubar tentu akan diterima oleh anggota tim lain untuk memperkuat kekuatan mereka. Apa yang dikatakan staf itu adalah bahwa hanya tim Xiao Tian yang selamat dari gerbang dalam yang dapat kembali untuk membuat lambang kelompok, yang juga dapat menghemat beberapa bahan untuk membuat lambang kelompok. Xiao Tian dan yang lainnya meninggalkan gedung misi dengan kecewa. Hari sudah siang ketika mereka keluar. Lin Feng menyentuh perutnya dan berkata, Xiao Tian, akankah kita pergi ke kafetaria untuk makan? Ya, aku belum makan apapun sejak pagi. Aku lapar sekali, seru Shen Kai. Xiao Tian memandang mereka dan tersenyum, tentu saja kita harus makan, tapi kita tidak akan makan di kafetaria. Kalau bukan ke kafetaria, kemana lagi kita bisa pergi? Apa kita mau makan di restoran di Auckland City, yang jaraknya beberapa kilometer dari sekte? Tanya Shen Kai. Xiao Tian menatap Shen Kai dan berkata, ayo kita makan di restoran saja. Tapi bukan restoran di luar, tapi restoran di sini. Xiao Tian, apa kau bercanda? Makan di sini butuh. Sebelum Shen Kai sempat menyelesaikan kata-katanya, ia melihat Xiao Tian mengeluarkan kartu poin ungu dari tangannya. Masih ada 9.800 poin di sana. Shen Kai tercengang, Lin Feng tercengang, Yunxia lebih baik mati karena dia terkejut tadi malam. Lalu semua orang masuk ke restoran, makan dan mengobrol. Semua orang memperkenalkan hal-hal dan pemandangan kampung halaman mereka, dan mereka asyik mengobrol. Sambil makan, semua orang berdiskusi dan memutuskan untuk pergi ke gedung misi sore ini untuk mengerjakan misi dan mengumpulkan poin. Akan memalukan jika mereka hanya mengandalkan poin Xiao Tian untuk makan. Lagi pula, mereka berdua adalah tuan muda dari keluarga besar, dan mereka selalu menjadi orang yang mentraktir orang. Ini pertama kalinya seseorang mentraktir mereka, dan itu adalah seseorang dari benua tingkat rendah, yang membuat mereka merasa sedikit malu. Jadi, Xiao Tian setuju untuk mencari tugas yang harus dilakukan sore ini, tetapi bukan untuk poin, Xiao Tian hanya ingin berlatih. Seni bela diri klan naga yang dipraktikkan Xiao Tian sama sekali tidak cepat dalam keadaan normal, bahkan bisa dikatakan sangat lambat. Kecepatan latihan seni bela diri itu justru meningkat selama pertempuran. Mungkinkah ini kekurangan seni bela diri itu? Ketika saya kembali ke gedung misi, saya mendapati jumlah orang di sore hari jauh lebih banyak daripada di pagi hari. Bukan hanya orang-orang dari area mahasiswa baru, tetapi juga orang-orang dari area mahasiswa lama yang datang. Saya tidak tahu apa yang dilakukan para pengikut batin di sini. Tapi prinsip Long Xiao Tian adalah jika seseorang tidak menggangguku, aku akan mengabaikannya. Itu saja.
Kelompok itu datang ke dinding tugas, yang dipenuhi daftar tugas dengan berbagai tugas tertulis di atasnya. Ada misi dari Sekte King Yun sendiri dan misi dari benua lain. Misi dari benua lain diserahkan oleh pemberi misi kepada tim penegak hukum di luar, dan kemudian tim penegak hukum akan menyerahkannya ke gedung misi. Sebagian besar misi yang diberikan oleh orang-orang non-Sekte King Yun adalah karena mereka membutuhkan bala bantuan karena kekurangan tenaga. Hadiah untuk misi semacam itu juga cukup tinggi, sedikit lebih tinggi daripada hadiah misi asli Sekte King Yun. Bila tugas yang diberikan pemilik sudah selesai, berikan lembar tugas tersebut kepada pemilik, cap dengan penglihatan ilahi, lalu bawa ke area tersebut untuk mendapatkan poin yang sesuai. Senkei menjelaskan kepada semua orang dengan bangga, ekspresinya tampak seperti dia tahu segalanya di dunia. Xiao Tian dan Lin Feng baik-baik saja, karena mereka tahu semua hal ini, tetapi Yunxia memandang Senkei dengan kagum. Senkei dan Lin Feng berasal dari keluarga besar, jadi para tetua mereka tentu saja mengajarkan pengetahuan dasar ini kepada mereka. Xiao Tian mendengarnya dari kakak senior Zhang Wei, jadi satu-satunya orang yang tidak tahu adalah Yunxia, seorang kultivator biasa. Setelah beberapa saat, Xiao Tian datang membawa daftar tugas. Setiap tim hanya boleh mengambil satu tugas, dan maksimal 2. Apa pendapatmu tentang misi ini? Xiao Tian menyerahkan daftar tugas di tangannya kepada Lin Feng dan yang lainnya untuk dilihat. Kalau tidak apa-apa, aku akan segera pergi ke bar untuk menanganinya. Xiao Tian menatap semua orang dan bertanya. Lin Feng dan rekan-rekannya melihat daftar tersebut. Tugas ini tidak sulit maupun mudah. Tugas utamanya adalah membantu klien menangkap makhluk roh tingkat rendah, beruang gelembung. Ini adalah tugas bintang 2. Tugas dibagi menjadi beberapa level. Tingkat kesulitan tugas terutama ditentukan oleh levelnya. Level tugas dibagi menjadi level bintang, level bulanan, dan level harian, dari rendah hingga tinggi. Setiap level dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, dan seterusnya. Semakin tinggi level yang Anda capai, semakin tinggi poin yang akan Anda dapatkan. Hanya ada tugas tingkat bintang di area mahasiswa baru. 1 bintang adalah yang termudah, 3 bintang adalah yang tersulit. Xiao Tian dan timnya sedang menjalankan misi bintang 2, dan hadiah misinya adalah 300 poin, yang merupakan hadiah tertinggi di antara misi bintang 2. Namun, agak sulit untuk menangkap makhluk roh tingkat rendah dan inferior, beruang gelembung. Karena ramuan batin beruang gelembung adalah obat terbaik untuk menyempurnakan ramuan penyembuhan tingkat 3, ia dibantai dalam jumlah besar di zaman purba. Sekarang, jumlah beruang gelembung sangat langka. Inilah kesulitan misi bintang 2 ini. Sangat mudah untuk menangkap beruang gelembung di level tertinggi, yaitu level ke-9 bangunan fondasi. Jumlahnya yang sedikit akan semakin sulit. Meskipun sulit, hadiahnya besar. Ada 300 poin, jadi kalian yang memutuskan. Yunxia menatapnya dan berkata, Lin Feng juga bingung. Hadiahnya cukup besar, dan tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam daftar tugas. Tapi jika dia tidak bisa menemukannya, itu mungkin akan menunda kultivasinya sendiri, kan? Kemudian dia menatap Xiao Tian dan berkata bahwa semuanya terserah padanya, lalu dia meletakkan daftar itu di tangan Xiao Tian. Xiao Tian mengerucutkan bibirnya. Awalnya aku ingin menunjukkannya kepada kalian, tetapi kalian memberiku perintah lagi. Lebih baik tidak menunjukkannya kepada mereka. Saya telah menyetujui misi ini. Jika Anda tidak mengatakan apapun, saya anggap itu sebagai persetujuan Anda. Xiao Tian menatap mereka dan berkata dengan serius. Melihat tidak ada yang berbicara, Xiao Tian menoleh ke Yunxia dan berkata, Yunxia, daftar ini sudah kuserahkan padamu. Silakan pergi ke bar untuk mendaftar. Yunxia tercengang. Ia tak menyangka Xiao Tian akan meneleponnya. Bukankah tadi ia bilang mau daftar? Meski bingung, ia tetap mengambil tagihan dan berjalan ke bar. Setelah melihat Yunxia pergi, Xiao Tian menatap Lin Feng dengan serius dan bertanya, ada apa? Ternyata ketika Lin Feng menyerahkan daftar itu kepada Xiao Tian tadi, Lin Feng mengerutkan kening pada Xiao Tian dan memberitahu Xiao Tian bahwa sesuatu terjadi, jadi Xiao Tian menyuruh Yunxia pergi. Lin Feng menatap Xiao Tian dengan serius dan berkata, ada seseorang yang mengawasi kita di aula di belakang kita. Xiao Tian mengerutkan kening. Dia tidak menyadari ada yang menatap mereka, tetapi dia tidak meragukan apa yang dikatakan Lin Feng. Bagaimanapun, Lin Feng adalah seorang master di puncak pembangunan fondasi, dan dia seharusnya samar-samar menyentuh dinding alam pengumpulan Qi,
dan sedikit kekuatan spiritual lahir di badannya, sehingga Lin Feng bisa merasakan ada seseorang di belakangnya. Meskipun Xiao Tian sangat kuat dan kekuatan spiritualnya sebanding dengan Lin Feng, kesadarannya masih berada di tingkat ketujuh pembangunan fondasi, jadi dia tidak menyadarinya. Xiao Tian masih tahu ini. Sedangkan untuk Shen Kai, tak perlu disebutkan apakah kekuatan Shen Kai didukung oleh sumber daya keluarga. Meskipun ia juga memiliki kekuatan bangunan fondasi tingkat 9, perbedaannya dengan Lin Feng terlalu besar. Ia pada dasarnya hanyalah bangunan fondasi tingkat 9 biasa. Diperkirakan ia bahkan tak mampu menahan pukulan Xiao Tian. Hati-hati, dia datang. Dilihat dari penampilannya, dia seharusnya mahasiswa baru, kan, kata Lin Feng kepada Xiao Tian. Xiao Tian menatap Lin Feng dan bertanya, bisakah kau menggunakan indera spiritualmu untuk mendeteksi kekuatannya? Ya, tapi aku baru saja menyentuh kesadaran ilahi belum lama ini, dan menggunakannya mungkin akan menguras banyak kekuatan spiritualku. Aku mungkin perlu istirahat beberapa hari untuk memulihkan diri. Setelah mengatakan itu, Lin Feng menyebarkan kesadaran spiritualnya dan menyentuh orang itu, tetapi dia menyesalinya begitu dia menyentuhnya. Kekuatan orang itu hanya tingkat keempat dari fondasi bangunan. Orang seperti itu bukan ancaman bagi mereka. Tidak ada gunanya menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi orang yang begitu lemah dan berdiam diri selama beberapa hari. Wajah Lin Feng pucat dan berkeringat. Ia hampir kehilangan keseimbangan. Ia meletakkan satu tangan di badan Shen Kai dan tampak sangat lemah. Jelas bahwa kekuatan jiwanya telah terkuras habis. Pergi dan lihat sendiri, orang itu tidak mengancam kita, kata Lin Feng dengan enggan. Xiao Tian menoleh dan langsung merasa senang. Ia benar-benar mengenali orang yang berjalan ke arah mereka. Meskipun kekuatannya telah meningkat satu tingkat, ia masih mengenalinya sekilas. Benar saja, dia adalah Ling Xiao. Di benua Wanhuo, benua perantara, Ling Xiao adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Yan Agung, salah satu dari 3 imperialisme besar. Dialah orang pertama yang berbicara dengan Xiao Tian saat Xiao Tian memasuki arena. Xiao Tian sangat terkesan dengan hal ini. Kalian berdua, jangan gugup. Aku kenal pria ini. Dia dari Kekaisaran Yan Agung. Keduanya tercengang mendengar kata-kata Xiao Tian. Tentu saja, Lin Feng yang paling terpuruk. Saat ini, Lin Feng merasa getir tetapi tak bisa mengungkapkannya. Kutu kupret, kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah melihat orang itu dulu. Aku benar-benar menyia-nyiakan kekuatan jiwaku. Lagi pula, ini pertama kalinya. Pertama kalinya aku terbuang sia-sia di sini. Ling Xiao melangkah ke arah Xiao Tian, menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Xiao Tian sambil tersenyum, Kakak Xiao Tian, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Aku baru saja melihatmu di sana, tapi aku tidak yakin itu kamu. Sekarang aku yakin itu kamu. Xiao Tian pun dengan sopan menangkupkan tinjunya dan membalas sapaan itu, lalu berkata, ya. Aku tidak menyangka kau akan masuk sekte King Yun. Kurasa pangeran kedua juga seorang jenius yang bisa melawan lawan-lawan yang levelnya lebih tinggi, kan? Ling Xiao tersenyum dan berkata, di sekte super ini, setidaknya 2/3 penduduknya adalah para jenius yang mampu melawan lawan-lawan yang tingkatannya lebih tinggi. Para jenius yang langka di luar sana jumlahnya sebanyak nyamuk di musim panas. Kenapa kau kabur sebelum kau menyelesaikan apa yang kau katakan terakhir kali? Ling Xiao menatap Xiao Tian dan bertanya. Xiao Tian memutar matanya dan berkata, kupikir kamu sedang mengomel saat itu, aku tidak tahan, jadi aku pergi. Ling Xiao berkeringat dingin mendengar jawaban ini. Perlukah mengatakannya sejujurnya? Ngomong-ngomong, siapa mereka berdua? Ling Xiao menatap Shen Kai dan Lin Feng dan bertanya. Oh, pria tampan namun malang ini adalah Shen Kai, seorang jenius dari keluarga Shen di benua batu merah benua tingkat tinggi. Pria sakit-sakitan yang berbaring di atas Shen Kai adalah Lin Feng, tuan muda keluarga Lin di benua spiritual benua tingkat tinggi. Keduanya adalah anggota tim saya, dan saya kaptennya, perkenalkan Xiao Tian. Ling Xiao sedikit bingung ketika mendengar perkenalan Xiao Tian. Mereka adalah 2 tuan muda jenius dari benua tingkat tinggi. Mereka bersedia menjadi bawahan Xiao Tian. Siapakah Xiao Tian ini? Bagaimana mungkin ia membiarkan mereka menjadi anggotanya dengan sukarela? Tentu saja, jika Ling Xiao tahu bahwa mereka tidak diundang oleh Xiao Tian tetapi bergabung atas inisiatif sendiri, dia mungkin akan terluka. Ngomong-ngomong, aku melihat orang lain tadi. Mungkinkah orang itu juga dari benua lanjutan?
Ling Xiao bertanya. Xiao Tian tersenyum dan berkata, pria tadi adalah seorang kultivator biasa dari benua Hong yang tingkat rendah, namanya Yunxia. Ling Xiao merasa sedikit lega ketika mendengar kalimat pertama orang itu adalah seorang kultivator biasa dari benua Hong yang tingkat rendah, tetapi ketika mendengar kalimat berikutnya, dia hampir muntah darah. Yunxia, Ling Xiao sedikit terengah-engah. Yunxia sangat terkenal di lingkungan mahasiswa baru. Tak lama setelah ia tiba, ia menyebabkan 8 luka serius. Setelah itu, tim penegak hukum bertanya siapa yang telah memukuli mereka. Kedelapan orang itu menggelengkan kepala dan berkata tidak tahu. Mereka semua takut dipukuli dan takut akan balas dendam Yunxia, jadi mereka tidak mau bicara. Bukannya mereka tidak mau bicara, tapi mereka tidak berani bicara. Kalian harus tahu kekuatan kedelapan orang itu, yang terkecil berada di tingkat ke-8 pembangunan fondasi dan yang terbesar berada di puncak pembangunan fondasi. Formasi seperti itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam sekali jalan. Xiao Tian bisa menaklukkan orang seperti itu. Ling Xiao menggelengkan kepala dan mendesah. Ia benar-benar tak bisa melihat kelemahan Xiao Tian sekarang. Orang-orang di sekitarnya terlalu kuat. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihatnya? Kemana dia pergi? Tanya Ling Xiao. Dia bekerja di bar. Setelah berkata begitu, Xiao Tian memiringkan kepalanya dan menatap ke arah bar, tertegun. Tidak hanya Xiao Tian, Lin Feng, Shen Kai, dan Ling Xiao semuanya membeku pada saat yang sama ketika mereka mengikuti tatapan Xiao Tian. Apa yang mereka lihat bukanlah Yunxia yang sedang mendaftarkan daftar tugas, tetapi Yunxia yang sedang bertarung dengan orang-orang dari gerbang dalam. Berjuang, Yunxia benar-benar mendapat masalah dengan seseorang dari sekte dalam waktu kurang dari beberapa saat. Dan bukan hanya satu orang. Xiao Tian sedang sakit kepala sekarang. Dia mungkin berpikir pria buta itulah yang memprovokasi gadis yang kasar itu lagi. Tapi yang tidak kuduga adalah Yunxia sama sekali tidak takut menghadapi orang-orang dari gerbang dalam, bahkan dia bertarung dengan gagah berani. Baru beberapa menit yang lalu, Yunxia datang ke bar membawa pesanan. Guru, tolong bantu saya mendaftarkan daftar ini. Kita harus menyelesaikan tugas ini, kata Yunxia. Baiklah, isi saja formulir di tablet memori ini. Yunxia, guru, bagaimana cara mengisi formulir ini? Sangat mudah. Letakkan telapak tangan Anda di atas lempengan batu dan sebutkan nama Anda, anggota, tingkat tugas, nomor tugas, nama tim, tanggal pembuatan, dan nama tugas. Ketika Yunxia mendengar bahwa ada begitu banyak langkah yang harus dilakukan, ia merasa kesal. Bagaimana ini bisa disebut sederhana? Tepat saat Yunxia hendak meletakkan tangannya di atas prasasti batu, sebuah tangan lain terlebih dahulu menyerbu, dan Yunxia yang tadinya sedang marah pun langsung menjadi gusar. Tepat saat hendak bertindak, Yunxia teringat Xiao Tian, jadi ia menenangkan diri dan berkata kepada pria itu dengan ramah, "Kakak senior, saya di sini duluan, siapa cepat dia dapat, mengerti. Silakan ke belakang untuk mengantre." Orang ini bernama Wu Qilong. Dia adalah seorang mahasiswa yang baru saja masuk sekte dalam tahun ini. Karena dia baru masuk sekte dalam dan masuk di waktu yang berbeda dengan mahasiswa baru, dia tidak tahu apa-apa tentang perbuatan Yunxia. Karena dia baru saja dipromosikan ke sekte dalam dan belum memasuki gedung seni bela diri untuk belajar seni bela diri, poinnya tidak cukup. Poin semua anggota timnya tidak dapat ditukar dengan buku seni bela diri kelas 1. Hari ini, ia memimpin timnya kembali ke area mahasiswa baru untuk menjalankan misi. Karena mereka baru saja memasuki gerbang dalam dan belum berpengalaman, mereka tidak berani menerima misi gerbang dalam dan harus kembali untuk menjalankan misi-misi yang lebih kecil. Dengan kekuatan mereka, tidak masalah bagi mereka untuk menjalankan misi bintang 3 di area mahasiswa baru. Dia telah menyinggung Yunxia saat dia datang, tetapi dia mengandalkan fakta bahwa dia adalah murid sekte dalam dan karena itu sepenuhnya mengabaikan perkataan Yunxia. Dia sama sekali tidak takut pada Yunxia, karena dia adalah murid sekte dalam dan rekan-rekannya tidak jauh di belakangnya, jadi dia cukup percaya diri. Sayangnya, dia bertemu Yunxia. Masa-masa Yunxia di benua tingkat rendah telah melatih karakternya yang keras. Siapapun yang memprovokasinya, ia akan membalas. Ini mirip dengan Xiao Tian, lagi pula, mereka juga berasal dari benua tingkat rendah. Melihat Wu Qilong sudah mulai mengungkapkan perasaannya dan tidak menganggap serius kata-katanya, Yunxia menjadi marah. Tangan Yunxia penuh dengan keberuntungan dan energi spiritual, dan kekuatannya sendiri sepenuhnya terekspos.
Wu Qilong langsung geli melihat Yunxia saat ini. Beraninya seseorang dengan kekuatan serendah itu menyerangnya. Tapi bukan itu intinya. Intinya, Yunxia benar-benar mengabaikan identitasnya sebagai murid sekte dalam. Aura awan berwarna hijau, yang sangat langka. Ada 6 warna aura, biru, merah, ungu, hitam, putih, dan emas. Warna energi spiritual Yunxia bisa dibilang sangat langka, 1 banding 1.000.000. Warna energi spiritualnya melambangkan kekuatannya. Misalnya, Xiao Tian dan Lin Feng sama-sama jenius yang mampu melawan lawan di level yang lebih tinggi, dan energi spiritual mereka berwarna emas, sementara Shen Kai tidak diragukan lagi berwarna biru biasa. Kekuatan Yunxia berada di tingkat ke-8 pembangunan fondasi, sementara kekuatan Wu Qilong berada di tingkat pertama pengumpulan Qi. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, kita bisa melihat bahwa Wu Qilong hanya bertahan selama 10 detik sebelum Yunxia mengangkatnya dan memutarnya di udara. Kemudian, ia meraih kaki Wu Qilong dan melemparkannya ke kiri dan ke kanan seperti sedang memotong kayu, ke atas dan ke bawah. Meskipun Wu Qilong begitu kuat sehingga ia bisa menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi diri, perlakuan Yunxia terhadapnya tidak menyebabkan cedera serius, tetapi justru membuatnya tampak sangat malu. Dan ia tidak tahu kapan begitu banyak orang datang untuk melihatnya. Wu Qilong tahu ia telah kehilangan muka hari ini. Begitu Yunxia menurunkannya, Wu Qilong langsung melihat ke arah teman-temannya dan berteriak, "Zhao Tua, cepat kemari. Ada yang membuat masalah bagi grup Star Tour kita." Begitu ia selesai berbicara, 5 sosok, 3 pria dan 2 wanita, muncul di antara kerumunan. Mereka semua adalah anggota Star Tour Group. Yunxia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Jalang. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, mintalah bantuan." Inilah cara Wu Qilong bertahan hidup. Dulu, orang-orang yang mengganggu mereka selalu ditindak oleh bawahannya. Semua orang tahu hal ini. Konon, bawahan Wu Qilong semuanya adalah mantan pelayannya. Wu Qilong bisa dibilang cucu seorang tetua di sebuah sekte besar. Kebanyakan tetua sekte luar tidak akan menempatkan cucu atau putra mereka di sekte mereka sendiri untuk pelatihan. Tetua yang kaya dan berkuasa seringkali mengirim keturunan mereka ke sekte yang lebih baik daripada sekte mereka sendiri. Wu Qilong adalah salah satunya. Begitu Wu Qilong selesai berbicara, beberapa orang segera berlari dan mengepung Yunxia karena takut dia akan melarikan diri. Salah satu dari mereka berhasil menaklukkan Niki Wu, membersihkan diri, lalu menatap Yunxia dan berkata, "Dasar jalang, beraninya kau memukulku. Aku tidak akan." Yunxia benar-benar marah sekarang. Apa bagus kalau ada lebih banyak orang? Dan permintaannya aneh sekali. Dia benar-benar memintanya untuk memukulnya. Sebelum Wu Qilong bisa menyelesaikan kata-katanya, Yunxia meninjunya. Pukulan itu keluar begitu cepat sehingga orang-orang di sekitarnya tidak sempat bereaksi sebelum tinju itu mengenai hidung Wu Qilong. Pukulan ini benar-benar menjatuhkan Wu Qilong ke tanah dan ia tak bisa bangun. Saat itu, Wu Qilong merasa pusing dan matanya berputar ke belakang. Ia benar-benar pingsan. Ketika beberapa orang melihat tuan mereka memukul tuan mereka di depan banyak orang, mereka tiba-tiba merasakan api yang tak bernama di hati mereka. Sungguh memalukan. Tuan mereka benar-benar dipukuli oleh seorang pemuda tak dikenal yang baru saja masuk ke sekte dalam. Apa yang akan mereka lakukan jika masalah ini sampai ke sekte dalam? Saat mereka berbicara, beberapa orang mengumpulkan kekuatan spiritual mereka dan menamparkan Yunxia dengan telapak tangan mereka secara bersamaan. Yunxia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan saat menghadapi serangan itu. Tepat ketika beberapa orang mengira telapak tangan mereka akan mengenai Yunxia, pandangan mereka kabur dan serangan itu meleset. Kelopak mata para penonton juga melonjak. Kecepatan macam apa ini? Serangan beberapa master di alam kondensasi Qi berhasil dihindari oleh Yunxia. Semua orang mencari Yunxia, ingin tahu kemana dia pergi, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Termasuk beberapa orang yang telah melakukan serangan telapak tangan. Saat ini, lantai 2 gedung misi menjadi tempat seleksi misi bintang 3. Ada 2 orang di lantai ini yang menatap ke bawah. Orang-orang di lantai bawah tidak bisa melihat Yunxia, tetapi mereka bisa melihat penampilannya dengan jelas. Kecepatan dan serangan orang baru ini sangat kuat, dia kandidat yang bagus, kata salah satu dari mereka. Jika kita bisa memasukkannya ke dalam kelompok Blazing kita, pemimpinnya mungkin akan memberi kita hadiah, ujar orang lain. Tetapi apakah dia akan bergabung dengan kita? Tentu saja. Adakah yang berani menolak kelompok api berkobar kita?
Tim yang memprovokasi kelompok api berkobar kita sudah dihancurkan atau ditelan. Haha, tentu saja. Lagi pula, kelompok api berkobar kita adalah tim peringkat ketiga di sekte dalam. Setelah mengatakan itu, mereka berdua tertawa bersamaan. Pada saat ini, Yunxia tiba-tiba muncul dari balik pria bermarga Zhao dan meninjunya. Tinju itu menghantamnya seperti pisau baja yang membelah kayu, dengan bunyi krak, tulang rusuk pria itu benar-benar patah. Kemudian Yunxia melompat lagi dan menendang orang-orang yang tersisa beberapa kali berturut-turut, menyebabkan beberapa orang terlempar mundur pada saat yang bersamaan. Yunxia menepukkan tangannya, meludahi mereka dan berteriak, "Orang lemah." Tepat setelah selesai berbicara, Yunxia melihat Xiao Tian datang. Yunxia melambaikan tangan dengan gembira kepada Xiao Tian. Xiao Tian berjalan ke sisi Yunxia, mengacungkan jempol, dan berkata, "Keren. Aku benar-benar tak bisa menggambarkannya. Hanya butuh beberapa menit dan kau sudah berhasil menghadapi 6 master tingkat pertama alam kondensasi Qi ini. Yunxia, kau memang gadis yang kejam. Hanya butuh beberapa menit dan kau sudah berurusan dengan 6 master alam kondensasi Qi kelas 1 ini. Yunxia, kau memang gadis yang kejam." Shen Kai berjalan mendekat dan berkata, "Shen Kai, apakah kamu gatal untuk mencari masalah?" Yunxia menatap Shen Kai dengan kejam dan berkata. Ketika Shen Kai mendengar ini, seluruh badannya menggigil dan langsung terdiam saat melihat sosok yang tergeletak di tanah. Yunxia menatap Xiao Tian dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, tampaknya tidak ingin Xiao Tian melihat sisi dirinya ini. "Xiao Tian, aku tidak sekeras yang kau kira. Merekalah yang memprovokasiku duluan. Padahal biasanya aku sangat lembut," jelas Yunxia. Xiao Tian mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Yunxia. Dia tidak tahu mengapa Yunxia harus menjelaskan. Jika seseorang memprovokasinya, bukankah seharusnya dia memberinya pelajaran? Mengapa dia harus menjelaskan? Namun, Xiao Tian tidak mengatakan apa-apa dan hanya melirik orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya segera pergi dengan bijaksana, tetapi masalah ini pasti akan menyebar. Bangunan fondasi tingkat 8. Membunuh ahli pengumpul Qi tingkat pertama dalam hitungan detik, ini sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya, tapi saya cukup beruntung bisa melihatnya. Banyak orang yang pergi dengan gembira saat membahasnya. "Apakah kamu sudah mendaftarkan daftar tugas?" tanya Xiao Tian. Yunxia berkata dengan gugup, "Belum. Ini semua salah mereka, kalau tidak, aku pasti sudah mendaftar sejak lama. Kalau begitu cepatlah, kami akan menunggumu di sini." "Bagus." Pada saat ini, Ling Xiao menatap Xiao Tian, menggenggam tinjunya dan berkata kepada Xiao Tian, "Saudara Xiao Tian, apakah Anda membutuhkan lebih banyak anggota di tim Anda? Bolehkah saya bergabung?" Xiao Tian melirik Ling Xiao dan bertanya, "Kamu belum punya tim?" Ling Xiao menjawab, "Saya pernah bergabung dengan sebuah tim, tetapi setelah melihat saudara Xiao Tian, saya berubah pikiran." Xiao Tian tertegun. "Kenapa?" Ling Xiao tersenyum dan berkata, "Saudara Xiao Tian telah mengumpulkan begitu banyak ahli di sekitarnya, yang jauh lebih kuat dari kita. Intuisiku mengatakan bahwa mengikutimu akan 100 kali lebih kuat daripada tetap di sana." Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu memanggilku adik kecil sebelumnya? Apa kamu ingin mengubah kata-katamu?" Ling Xiao tampak sedikit malu ketika mendengar ini. Dia tidak tahu betapa kuatnya Xiao Tian sebelumnya. Jika dia tahu Xiao Tian memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan berani memanggilnya adik kecil meskipun dia punya 100 keberanian. "Kakak Xiao Tian, apa yang kau katakan? Adik kecil, siapa yang berani mengatakan itu tentang bos kita Xiao Tian? Siapa? Keluar." Ling Xiao mengatakannya tanpa tersipu atau terengah-engah, berpura-pura serius seolah-olah dia belum pernah mengatakannya sebelumnya. Xiao Tian tersenyum. Anak ini benar-benar bertingkah seperti penjahat. Lin Feng menyela saat ini. "Bagaimana dengan tim Anda sebelumnya?" Ling Xiao tertegun. Ia belum memikirkan hal ini, tapi itu bukan masalah besar baginya. Ia hanya akan memberitahu ketua timnya nanti kalau sudah waktunya. Setelah beberapa saat, Yunxia kembali. Xiao Tian menatap Yunxia dan segera memperkenalkannya. "Yunxia, ini Ling Xiao, Pangeran Kekaisaran Yan Agung di benua Wanhuo. Mulai hari ini, dia adalah rekan satu tim kita." Yunxia tertegun mendengar kata-kata Xiao Tian, lalu menoleh ke belakang Shen Kai. Baru kemudian ia menyadari ada orang tambahan di sini. "Halo, nama saya Yunxia, dan saya seorang kultivator biasa dari benua Hongyang," kata Yunxia dengan panik.
Baik, Ling Xiao mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepada semua orang, saya akan kembali ke tim saya dan berbicara dengan kapten terlebih dahulu, lalu pergi ke kantor pendaftaran untuk mendaftar. Saya mungkin akan menjadi anggota resmi kalian besok pagi. Sampai jumpa. Selamat tinggal, Xiao Tian menjawab. Xiao Tian, apakah dia punya tim sebelumnya? Tanya Yun Xia. Xiao Tian, ya, dia ingin bergabung dengan kami setelah melihat kami dan saya setuju. Yun Xia menatap Xiao Tian dengan bingung dan berkata, apakah ini termasuk perburuan liar? Xiao Tian, aku juga tidak tahu. Kemudian Xiao Tian menatap Shen Kai dan Lin Feng lagi. Lin Feng sangat lemah dan tidak menjawab. Shen Kai berkata, dia sendiri yang memilih datang ke sini, jadi itu tidak bisa dianggap perburuan liar. Lalu kapan kita memulai misinya? Yun Xia menatap Xiao Tian dan bertanya. Xiao Tian memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi sampai Lin Feng pulih dan menyelesaikan masalah Ling Xiao pada saat yang bersamaan. Tidak masalah kapan dia akan menjalankan misi ini. Semua orang mengangguk setuju. Setelah itu, melihat hari sudah mulai larut, beberapa orang berdiskusi dan memutuskan untuk mengirim Lin Feng kembali dan menenangkannya terlebih dahulu, lalu makan bersama sebelum kembali ke asrama. Ketika hari sudah benar-benar gelap, Xiao Tian berkata kepada Shen Kai. Shen Kai, kau tinggallah dan jaga Lin Feng. Aku ada urusan dan aku tidak akan kembali malam ini. Setelah berkata demikian, Xiao Tian melompat turun tanpa menoleh ke belakang. Sebelum Shen Kai sempat bertanya kemana Xiao Tian pergi, Xiao Tian sudah pergi saat ia tiba di pintu. Setelah melihat Yun Xia bertarung, Xiao Tian merasa ragu. Sang guru berkata bahwa seharusnya hanya ada 5 warna energi spiritual, yaitu biru, merah, ungu, hitam, putih, dan emas. Namun, setelah melihat energi spiritual Yun Xia hari ini, Xiao Tian merasa ada lebih dari sekadar 5 energi spiritual ini. Seharusnya ada yang lain, tetapi mengapa sang guru hanya menyebutkan 5 energi spiritual itu? Xiao Tian datang ke perpustakaan, tempat tersimpannya catatan sejarah Sekte King Yun, besar dan kecil, serta berbagai peristiwa kelahiran para jenius dalam sejarah panjang, dan juga berbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh para pendatang baru. Xiao Tian datang ke perpustakaan, menggesek kartu poinnya, dan bertanya di mana daftar klasifikasi perpustakaan. Lembar klasifikasi serupa dengan katalog buku, yang mencantumkan klasifikasi dan lokasi berbagai buku. Seluruh perpustakaan tampak seperti versi Auckland Arena yang lebih kecil dari luar. Bentuknya melingkar, berlubang di tengah, dan terbagi menjadi 10 lantai. Setiap lantai menampung setidaknya 10.000 buku. Xiao Tian melihat daftar klasifikasi di dinding, dan matanya perlahan bergerak dari atas ke bawah. Binatang spiritual, sejarah, manusia, peningkatan, manusia buas, ras, pengalaman bertempur, pengenalan seni bela diri. Ketemu. Tipe cenayang. Xiao Tian melihatnya dan melihat kekuatan spiritual, lantai 6, rak buku ketiga, baris ke-6. Setelah Xiao Tian memperoleh informasi yang akurat, ia perlahan melompat naik 1 lantai pada satu waktu, menemukan lokasi yang tepat, dan kemudian mulai mencari perlahan. Buku Panduan Analisis Kekuatan Spiritual. Ini dia bukunya. Xiao Tian membuka halaman pertama dengan gembira. Namun, analisis warna kekuatan spiritual yang terlihat adalah sama dengan apa yang dikatakan sang guru, bahwa memang hanya ada 5 warna kekuatan spiritual. Xiao Tian tak percaya, tapi buku itu memang mengatakannya, dan sangat jelas. Kekuatan spiritual terbagi menjadi 5 warna. Biru adalah yang terlemah. Emas adalah yang terkuat. Xiao Tian tidak mau menerima ini. Aku jelas melihat warna-warna kekuatan spiritual yang berbeda hari ini, mengapa tidak ada catatannya bahkan setelah membaca seluruh buku. Xiao Tian tiba-tiba berpikir, mungkin hal itu tidak tercatat di buku ini, tetapi pasti ada di buku-buku lain. Maka Xiao Tian mengembalikan buku itu ke tempatnya semula dan mulai mencari lagi. Xiao Tian mengambil buku-buku tentang kekuatan spiritual satu per satu dan mencari halaman demi halaman. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan matahari perlahan terbit dari cakrawala. Semalam telah berlalu, Xiao Tian hampir selesai membaca semua buku spiritual, dan hanya tersisa 1 di rak buku. Nama buku ini adalah Kekuatan Spiritual Alam. Sekilas, Xiao Tian tahu bahwa buku ini tidak mungkin merekam kekuatan spiritual yang berbeda. Mendengar namanya saja sudah terdengar sangat vulgar.
Namun Xiao Tian tetap membuka buku terakhir. Setelah membuka buku itu dan membacanya sejenak, mata Xiao Tian yang awalnya lesu perlahan mulai cerah. Perasaan kecewa di hati Xiao Tian lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi gembira. Akhirnya aku menemukannya. Akhirnya aku menemukannya. Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Gedung asrama. Kenapa Xiao Tian belum kembali? Hei, Lin Feng, apa kau mau keluar dan mencarinya? Lin Feng berbaring di tempat tidur dan menatap Sen Kai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ya, susah sekali bagimu untuk membalikkan badan seperti ini, membosankan sekali. Sen Kai bersandar di pintu dan melanjutkan, kamu lapar. Aku akan pergi ke kafetaria dan membawakan roti. Lin Feng mengangguk lembut untuk menunjukkan persetujuannya. Kalau begitu, kalau Xiao Tian pulang nanti, bilang saja padanya aku pergi ke kafetaria. Setelah berkata begitu, Sen Kai melompat turun tanpa menutup pintu. Xiao Tian membaca buku itu halaman demi halaman dan memperoleh gambaran umum tentang pengetahuan di dalamnya. Ternyata selain kekuatan spiritual asli, ada juga kekuatan spiritual yang disebut kekuatan alamiah. Kekuatan spiritual semacam ini merupakan variasi dari kekuatan spiritual normal. Kekuatan ini menyerap esensi alam saat lahir dan kemudian mengembun menjadi berbagai jenis buah. Jika seorang praktisi memakan buah ini, ia akan koma selama sebulan. Dalam sebulan, kekuatan buah ini akan mengalir melalui semua meridian orang tersebut. Meridian yang seharusnya terbuka nanti juga akan terbuka selama bulan koma dan mendapatkan sebagian kekuatan alam. Tentu saja, tidak banyak buah seperti itu di dunia, dan kemungkinan kelahirannya bahkan lebih rendah daripada darah dalam badan Xiao Tian. Dan buah ini memiliki kelemahan yang sangat besar, yaitu, pada tahap awal, kekuatan seseorang meningkat sangat cepat, dan ketika ia mencapai puncak jiwa baru lahir di tahap selanjutnya, ia hampir tidak akan membuat kemajuan lebih lanjut. Kekuatan alam juga terbagi menjadi beberapa atribut, dan jika Anda memiliki atribut itu, kekuatan spiritual Anda akan berubah menjadi warna yang sesuai. Misalnya, Yunxia, kekuatan spiritualnya berwarna hijau, dan kekuatan spiritualnya adalah angin di alam, jadi dia memiliki kecepatan yang tidak sesuai dengan levelnya. Keraguan Xiao Tian kini telah terjawab, tetapi entah mengapa Xiao Tian mulai bersimpati kepada Yunxia. Menurut buku itu, batas Yunxia telah dibatasi oleh atribut kekuatan spiritual tersebut, dan ia tidak akan dapat berkembang lebih jauh lagi ketika mencapai tahap Naschen Soul. Hari sudah siang ketika Xiao Tian perlahan berjalan kembali ke gedung asrama. Sesampainya di pintu kamar, ia tercengang. Ruangan itu berantakan, dan Lin Feng tergeletak di lantai. Lin Feng melihat Xiao Tian hendak mengatakan sesuatu. Xiao Tian menghampiri Lin Feng dan menenangkannya. Setelah Lin Feng membisikkan beberapa patah kata di telinga Xiao Tian pergi dengan wajah muram. Ternyata saat Xiao Tian pergi, tidak lama setelah Ling Xiao Yunxia tiba, sekelompok orang bergegas masuk dan mengatakan ingin membawa Yunxia pergi. Ketika Sen Kai Ling Qiao mendengar ini, tentu saja dia tidak akan setuju. Siapa Yunxia? Yunxia adalah pakar peringkat teratas di tim mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan mereka membawa Yunxia pergi? Maka, pemimpin kelompok itu marah dan memerintahkan orang-orang untuk melakukan sabotase. Yunxia tidak tahan dan mulai berkelahi dengan mereka. Meskipun Sen Kai dan Ling Xiao tidak cukup kuat, mereka tetap tidak mau kalah. Yunxia adalah yang terkuat dan mengalahkan beberapa anak buahnya untuk mengakui kekalahan. Pada akhirnya, sang pemimpin tidak dapat menahan diri dan berkata untuk pergi ke ladang bunga untuk menentukan pemenangnya. Jika mereka kalah, mereka tidak akan mengganggu mereka lagi, jadi sekelompok orang berjalan menuju ladang bunga. Ketika Xiao Tian kembali, dia melihat sekelompok besar orang tengah asyik bersenang-senang di ladang bunga, tetapi Xiao Tian tidak peduli dan tidak menganggap bahwa orang-orang di sana adalah orang-orangnya. Xiao Tian tak kuasa menahan diri setelah mendengar perkataan Lin Feng. Wajahnya memucat, lalu ia bergegas keluar pintu dan berlari menuju ladang bunga. Ketika saya tiba di ladang bunga dan berjalan di antara kerumunan, saya melihat Yunxia dan yang lainnya. Kemudian saya menemukan bahwa mereka semua adalah murid batin. Sen Kai dan Ling Xiao jatuh pingsan ke tanah. Selain pemimpin, semua orang dari sekte dalam juga jatuh. Namun, mereka semua menjerit kesakitan dan tidak pingsan seperti Sen Kai dan Ling Xiao. Pemimpinnya adalah salah satu dari dua pria di lantai misi kemarin sore. Mereka semua adalah anggota kelompok api berkobar. Pemimpinnya adalah Wang Ba, salah satu dari 10 kapten kelompok api berkobar.
Kekuatannya berada di level kedua pengumpulan Qi. Meskipun Yunxia pasti bisa menghadapi master pengumpulan Qi tingkat pertama, akan merepotkan jika menghadapi master pengumpulan Qi tingkat kedua. Jika lawannya belum belajar seni bela diri, tidak masalah, tetapi lawannya setidaknya memiliki kekuatan tingkat kedua. Peringkat kedua dan peringkat pertama itu rintangan. Kalau kamu belum belajar bela diri saat di peringkat pertama, akan sulit untuk naik ke peringkat kedua. Awalnya, Yunxia ditekan oleh Wang Ba. Sekarang, energi spiritual Yunxia juga habis. Wang Ba menatap Yunxia dan berkata, Apa kau belum memikirkannya? Kukatakan padamu, kelompok api berkobar kami adalah kelompok terbesar ketiga di sekte dalam. Bergabung dengan kami jauh lebih baik daripada kelompokmu saat ini. Dan ada banyak manfaat dalam kelompok ini. Bergabung dengan kami dapat meningkatkan kekuatanmu lebih cepat. Banyak orang ingin bergabung dengan tim kami, tetapi kami tidak sependapat. Menyerah saja, kau bukan tandinganku sekarang. Aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak setuju, jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata Wang Ba penuh nafsu sambil menatap sosok Yunxia. Meskipun Yunxia tidak terlihat cantik, ia memiliki badan yang bagus. Selain itu, sebagian besar anggota sekte Qing Yun adalah laki-laki, dan hanya ada sedikit perempuan. Seberapa sedikitkah mereka? Dapat dikatakan bahwa hanya ada satu perempuan untuk setiap 100 laki-laki. Tidak heran mengapa Wang Ba menatap Yunxia dengan tatapan penuh nafsu. Wajah Yunxia muram. Ketika Yunxia menghadapi kesulitan, Xiao Tianlah yang membantunya. Bagaimana mungkin dia bergabung dengan tim lain setelah akhirnya punya tim? Lagi pula, dia tidak mengenal siapapun di sana. Yunxia juga orang yang akan membalas budi. Untuk bertahan hidup di alam liar, kita harus jujur dan membalas budi agar ada yang membantu saat kita membutuhkannya. Yunxia berkata dengan dingin, teruslah bermimpi. Aku tidak akan pernah mengkhianati Xiao Tian. Wang Ba tersenyum, dan itu adalah senyum cabul. Tidak ada seorang pun yang berani menolak undangan Blazing Groupku, jadi jangan salahkan aku. Tiba-tiba, Wang Ba menghilang dari tempatnya. Tidak ada yang bisa melihat kemana dia pergi, termasuk Yunxia. Meskipun kekuatan spiritual Yunxia memiliki atribut angin, itu hanya dapat meningkatkan kecepatan Yunxia dan tidak dapat melihat sosok orang yang lebih kuat dari dirinya. Tapi Yunxia memang berasal dari pegunungan. Ada banyak binatang roh yang kuat di pegunungan. Jika kau tidak hati-hati saat berjalan di pegunungan, kau akan menjadi santapan para binatang roh. Yunxia masih bisa merasakan datangnya bahaya. Tiba-tiba, Yunxia merasakan energi datang dari depan. Namun, kecepatannya terlalu cepat dan Yunxia tidak sempat bereaksi. Ledakan. Yunxia terkena hantaman langsung dan terlempar mundur. Sebelum Yunxia sempat berdiri, Wang Ba berjalan perlahan. Yunxia jatuh ke tanah. Karena dia mengenakan rok hari ini, roknya kusut saat dia jatuh ke tanah, dan pahanya benar-benar terekspos. Bagian pribadinya samar-samar terlihat. Wang Ba memandangi paha putih dan lembut itu, ditambah dengan sosok Yunxia yang menarik, api pun berkobar dalam hatinya. Paha Wang Ba menjepit Yunxia di tengah dan dia menunggangi area segitiga Yunxia, lalu tangan kotornya perlahan menyerang dada Yunxia. Para penonton melihat betapa beraninya pria ini. Dia benar-benar memperkosa seorang wanita yang kejam di depan begitu banyak orang. Namun, tak seorang pun berani berkomentar, bukan hanya karena ia berasal dari sekte dalam, tetapi juga karena mereka ingin melihat gadis yang kejam itu mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, Yunxia memang tidak punya reputasi baik di lingkungan mahasiswa baru. Wang Ba tertawa jahat dan berkata, bukankah lebih baik jika kau setuju bergabung dengan kami lebih awal? Jangan salahkan aku sekarang, kau pantas mendapatkannya, hehe. Wang Ba tertawa jahat dan berkata, bukankah lebih baik jika kau setuju bergabung dengan kami lebih awal? Jangan salahkan aku sekarang, kau pantas mendapatkannya, hehe. Yunxia menggigit bibirnya dan meneteskan air mata. Apakah aku akan diperkosa di sini? Tak mau menyerah. Yunxia ingin berguling tapi tak bisa bergerak. Kekuatan spiritual Wang Ba yang dahsyat menekan badan Yunxia, membuatnya tak bisa bergerak. Dengan begini, ia bisa dibantai sesuka hati. Tepat ketika tangan Wang Ba hendak menyentuh dada Yunxia, sebuah tangan kecil mencengkeram lengan Wang Ba. Xiao Tian mengambil tindakan. Kekuatan yang berasal dari lengan kecil itu sungguh luar biasa. Tangan Wang Ba benar-benar terhenti. Wang Ba terkejut, tetapi ketika melihat Xiao Tian, ia tersenyum. Ia perlahan berdiri dan menatap Xiao Tian.
Wang Ba lebih tinggi satu kepala dari Xiao Tian. Kukira pakar itu yang muncul, tapi ternyata cuma bocah nakal. Dia ingin jadi pahlawan di usia semuda itu. Apa kau tidak tahu cara menulis surat untuk anak yang sudah mati? Wajah Xiao Tian sangat muram. Setelah Wang Ba berdiri, tekanan pada Yunxia menghilang dan ia segera naik dan bersembunyi di belakang Xiao Tian, membenamkan kepalanya di bahu Xiao Tian, dan mulai menangis. Yunxia setinggi Xiao Tian, jadi di mata Wang Ba, Yunxia seperti loli. Xiao Tian menatap Wang Ba dan berkata, "Namamu Wang Ba, kan? Ini aku, tuan mudamu. Apa, kau ingin membalaskan dendamnya? Bisakah kau melakukannya?" Wang Ba tertawa dan berkata. Xiao Tian meludah dan berkata, "Sesuai dengan namanya, dia memang kutu kupret." Yunxia tersenyum mendengar ini dan berhenti menangis. Wajah Wang Ba berubah muram, dan penonton di sekitarnya terkesiap. Anak ini gila ya, menertawakan namanya sendiri di depan orang lain. Sombong banget, semua orang bicara pelan. Wang Ba marah. Wang Ba menghilang dalam sekejap. Tak seorang pun bisa melihat Wang Ba dengan jelas, termasuk Xiao Tian. Namun, Xiao Tian tidak panik. Kulitnya mulai memerah, lebih merah dari matahari pagi, bahkan lebih merah daripada saat ia berada di Auckland City Arena. Yang lain tidak tahu apa ini. Xiao Tian tahu bahwa ia semakin mahir menggunakan armor sisik naga. Ia telah menembus level kedua. Setiap seni bela diri dalam 9 naga, keputusan kemenangan 9, melampaui keberadaan seni bela diri tingkat 5. Inilah yang dipelajari Xiao Tian dari King Feng kemudian. Dimulai dari level pertama, Dragon Scale Armor, ini adalah seni bela diri tingkat 5. Setelah mencapai level ke-7, ini adalah seni bela diri tingkat 9. Armor sisik naga terbagi menjadi 8 tingkat. Semakin sering kamu berlatih, semakin kuat badanmu. Saat Xiao Tian berada di arena, ia hanya membuka cakar naga hitam tingkat pertama. Saat berada di level pertama, ia sudah mampu menahan pukulan dari seorang master pengumpulan ki level 1. Meskipun belum sempurna, tetap saja tidak masalah. Kini setelah badan Xiao Tian menembus kekerasan badan level kedua, ia sepenuhnya mampu menahan pukulan seorang master pengumpulan ki. Pada saat ini, sisi kiri Xiao Tian berkelebat. Sesosok muncul di sampingnya dan meninju dengan kekuatan kelas 2. Meskipun para penonton tidak tahu apa yang terjadi pada badan Xiao Tian, mereka tahu bahwa meskipun Xiao Tian tidak mati karena pukulan ini, ia akan terluka parah. Bahkan Yunxia memejamkan mata, jelas tidak percaya Xiao Tian bisa menghindari pukulan ini. Ia mencengkeram baju Xiao Tian erat-erat, dan keringat dingin mengucur di telapak tangannya. Namun, kebenaran memang selalu tak terduga. Pukulan Wang Ba yang mengenai Xiao Tian bagaikan kapas yang mengenai baja. Wang Ba menatap tangannya dengan kaget. Dia tidak bisa merasakan sakit apapun karena lengannya mati rasa dan tidak bisa merasakan apapun. Para penonton tercengang. Dia benar-benar berhasil menahan pukulan dari seorang master alam kondensasi ki. Kekuatan anak itu hanya di tingkat ke-7 alam pembentukan fondasi. Mungkinkah dia lebih kuat dari gadis yang kejam itu? Yunxia juga terkejut, dan teringat saat dia bertemu Xiao Tian. Pantas saja dia tidak takut padaku pada awalnya, ternyata dia lebih kuat dariku. Jika Xiao Tian tahu apa yang dipikirkannya, dia mungkin akan menjawab seperti ini, "Tolong berhenti menebak. Aku benar-benar tidak mengenalmu saat itu." Wang Ba tidak yakin. Tinjunya mengenai orang di tahap pembentukan pondasi. Tapi dia baik-baik saja, tapi dia dalam masalah. Lagi pula, kalau masalah ini sampai ke telinga ketua tim yang lain, bukankah mereka akan ditertawakan sampai mati? Demi menyelamatkan mukaku, aku harus menghajarnya hari ini. Lebih baik aku menghajarnya sampai setengah mati. Wang Ba berpikir begitu. Badan Wang Ba menghilang lagi, dan ada beberapa bayangan sisa di sekitarnya. Orang tanpa kesadaran spiritual tidak akan pernah bisa menangkap sosok Wang Ba. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam dan membuat gerakan tinju, sambil memperhatikan sekelilingnya. Tiba-tiba, sesosok melintas di depannya. Kali ini, Wang Ba berencana untuk menyerang secara langsung. Saraf Xiao Tian menegang, dan ia pun melancarkan pukulan ke depan dengan tinju yang telah ia persiapkan sejak lama. Tinju Xiao Tian benar-benar bertabrakan dengan tinju Wang Ba. Semua orang terkejut. Ya ampun, dia bisa menemukannya secepat itu. Bagaimana caranya? Mereka berdua mempertahankan posisi ini beberapa saat, lalu terdengar suara klik. Suaranya sangat kecil, tetapi tidak ada manusia di sekitar, jadi mereka bisa mendengar semuanya dengan jelas.
Suara itu berasal dari Wang Ba. Tangan Wang Ba juga memerah saat itu, tetapi tidak seperti Xiao Tian yang merah. Lengan Wang Ba dipenuhi pembuluh darah kecil. Warna merah Wang Ba ternoda oleh darah di kulitnya. Wang Ba menarik lengannya dan mulai gemetar tanpa sadar. Wang Ba tak bisa mengendalikan gemetarnya karena rasa sakit di lengannya membuatnya kehilangan kesadaran. Wang Ba tak percaya, tulang lengannya benar-benar retak. Badan seorang master alam pengumpulan Qi sangat kuat, jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan seorang master alam pendirian fondasi. Sekalipun ada 100 ahli bangunan fondasi tingkat 9 yang menyerang Wang Ba, mereka belum tentu bisa melukainya. Sekalipun dia jenius yang melampaui levelnya, dia hanya akan bisa menimbulkan beberapa memar. Ini adalah akal sehat yang diketahui semua orang. Tapi Xiao Tian, dia melanggar akal sehat ini. Dengan kekuatan fondasi tingkat 7-nya, Xiao Tian mematahkan tulang lengan Wang Ba. Wang Ba terluka. Tanpa obat yang tepat, ia tidak akan bisa pulih dalam sebulan. Dan poin yang dibutuhkan untuk perawatan obat yang tepat bukan hanya 100 atau 200. Tabungan Wang Ba selama setengah tahun telah habis. Wang Ba menatap Xiao Tian yang tampak tenang dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wang Ba sedang berpikir apakah ia harus menggunakan seni bela diri. Meskipun menggunakan seni bela diri akan meningkatkan peluang menang, itu justru akan membuatku kehilangan muka. Bertarung melawan seseorang yang 5 tingkat lebih rendah dariku dan dipaksa menggunakan seni bela diri. Bukankah orang-orang akan tertawa jika ini sampai terbongkar? Xiao Tian perlahan berjalan menuju Wang Ba, dan Wang Ba merasakan hawa dingin di hatinya yang menenangkan seluruh badannya. Wang Ba melirik kerumunan dan memejamkan mata. Aku tidak peduli. Kalau aku tidak menggunakan seni bela diri, akulah yang akan terluka. Seni bela diri tingkat 1, tinju penghancur batu. Lengan Wang Ba berangsur-angsur menjadi lebih tebal, dan otot-ototnya menjadi lebih besar dan lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak lagi merasakan sakit akibat cedera sebelumnya. Tinju Wang Ba seperti batu, tidak ada perbedaan antara itu dan batu. Xiao Tian menatap pukulan yang datang itu dengan wajah tanpa ekspresi. Orang-orang di sekitar ketakutan. Apa anak itu sekuat itu? Dia benar-benar memaksa murid-murid sekte dalam untuk menggunakan seni bela diri. Tinju itu semakin dekat. Telapak tangan Xiao Tian perlahan berubah menjadi cakar hitam dan mengayun ke arah tinju di depannya. Cakar naga hitam. Cakar naga hitam. Tangan Xiao Tian menghitam, dan pola sisik naga samar muncul di punggung tangannya. Rasanya lebih nyata daripada yang ada di badannya. Warna hitam pekatnya bahkan lebih gelap daripada saat di arena. Cakar naga hitam. Level 2. Tinju Wang Ba bertabrakan dengan cakar Xiao Tian. Kekuatan spiritual yang meletus dari tabrakan itu menyebar ke sekeliling, membentuk hembusan angin sepoi-sepoi yang terasa sangat menyegarkan. Namun orang-orang di sekitar mereka tidak menikmati kesejukan itu tetapi menatap Xiao Tian dan Wang Ba. Mereka semua ingin melihat siapa yang lebih kuat. Berdasarkan bagaimana ia mengalahkan Wang Ba sebelumnya, mereka semua mengira Xiao Tian akan mampu menahan kekuatan seni bela diri itu. Namun, mereka hanya berpikir Xiao Tian mampu menahannya. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan kekuatan Xiao Tian. Cakar Xiao Tian mencengkeram tinju Wang Ba. Berkat latihan dua teknik ini, meskipun energi spiritual dalam badan Xiao Tian berada pada tingkat dasar, konsentrasi kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat pertama pengumpulan Qi. Urat-urat di lengan Wang Ba menonjol. Ia meronta keras, tetapi tak berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Xiao Tian. Wang Ba terkejut. Dia bahkan lebih terkejut daripada ketika Xiao Tian memukulnya sebelumnya. Bagaimana mungkin? Kau menggunakan ilmu bela diri. Wang Ba tercengang. Saat bertarung dengan Xiao Tian, ia merasa cakar Xiao Tian tidak biasa. Saat ia berjuang, ia akhirnya tahu. Ini adalah seni bela diri. Dan itu adalah seni bela diri yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mendengar kata-kata Wang Ba. Istilah seni bela diri, bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh pada level ini. Lagi pula, kekuatan spiritual mereka tidak cukup untuk mengaktifkan seni bela diri. Umumnya, baru setelah mencapai tahap pengumpulan Qi, energi spiritual dalam badan cukup untuk mendukung konsumsi seni bela diri. Yun Xia juga tercengang. Dia mengira Xiao Tian akan sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka Xiao Tian akan bisa menggunakan seni bela diri. Xiao Tian juga tercengang. Dia benar-benar menyadari bahwa dia sedang menggunakan seni bela diri. Wang Ba sudah dipenuhi keringat dingin.
Sungguh tidak biasa seorang ahli pendirian yayasan masih remaja. Tapi lebih aneh lagi kalau anak itu tiba-tiba melakukan keterampilan bela diri di depannya. Ini hanya bisa membuktikan dua hal, entah orang di depannya itu memang ahli yang menyembunyikan auranya, atau ada kekuatan super di belakangnya yang mendukungnya. Wang Ba langsung teringat benua suci. Ada kekuatan super di benua suci, yang berpusat di dunia. Anak-anak di sana telah berlatih sejak usia 6 tahun. Ketika mereka hampir seusia dengan Xiao Tian, mereka juga menguasai alam pembentukan fondasi. Orang-orang di sana benar-benar hancur dibandingkan dengan orang-orang di sini. Mungkinkah anak laki-laki di depannya berasal dari benua suci? Wang Ba berpikir begitu. Xiao Tian mencengkeram dengan cakarnya kuat-kuat. Klik, klik, suara renyah tulang membuat semua orang di sekitar berkeringat dingin. Aku melihat bahwa tinju Wang Ba tidak bisa lagi dilihat sebagai tinju. Semua jarinya patah, dan patahnya sangat berantakan. Jari-jarinya tak lagi bisa dikenali sebagai tangan. Bentuknya seperti kuku yang patah. Wang Ba menjerit, jeritannya menyayat hati, suaranya seperti jeritan babi yang sekarat. Banyak orang di sekitarnya tidak tahan dan meninggalkan tempat itu. Secara logika, karena tangan Wang Ba dalam kondisi seperti itu dan tidak memiliki daya serang sama sekali, seharusnya ia dilepaskan. Namun, Xiao Tian tidak mau melepaskannya, setidaknya karena ia tahu bahwa Wang Ba sedang menggunakan seni bela diri. Namun, Sekte Qingyun memiliki aturannya sendiri. Sesama murid boleh bertarung, membentuk geng, atau faksi, tetapi mereka tidak boleh membunuh atau menghancurkan kekuatan batin orang lain. Xiao Tian menendang Wang Ba menjauh lalu dengan cepat meraih Wang Ba kembali, meletakkan jarinya di pelipisnya dan berkata, "Kalau berani bilang ke orang lain kalau aku jago bela diri, awas kepalamu." "Apa kau mengerti?" kata Xiao Tian dengan galak. Ya, aku benar-benar tidak akan memberitahu siapapun. Aku tidak akan memberitahu siapapun bahkan jika kau membunuhku, tolong lepaskan aku." Wang Ba buru-buru menyetujui Xiao Tian. Wang Ba benar-benar ketakutan. Dia yakin Xiao Tian akan membunuhnya. Jika pihak lain benar-benar dari benua suci dan ingin membunuh seseorang, orang-orang di sekte super tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, jika seseorang mati, ya sudahlah. Mereka tidak akan menyinggung orang-orang di sana hanya karena seorang murid sekte dalam. Sayangnya, Wang Ba sama sekali tidak tahu bahwa Xiao Tian bukan dari benua suci. Kalaupun tahu, dia tidak berani mengatakan apa-apa karena kekuatan Xiao Tian terlalu mengerikan. Pergilah. Setelah Wang Ba dibebaskan, orang-orang di sekitarnya juga bubar, tetapi cerita Xiao Tian pasti akan menyebar ke sekte dalam. Seorang mahasiswa baru memukuli seorang murid yang telah berada di sekte dalam selama beberapa tahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Tian menatap Yunxia dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Yunxia tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, tapi kamu akan menjadi seorang selebriti. Aku nggak ngangka kamu sehebat itu." Aku terpukau. Xiao Tian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, hanya melirik orang yang tergeletak di tanah. Begitu Wang Ba melarikan diri, orang-orangnya tentu saja pergi dengan panik. Sedangkan Shen Kai dan Ling Xiao, entah berapa lama mereka akan pingsan. Xiao Tian menyeret seorang anak dengan satu tangan tanpa usaha apapun dan kembali ke gedung asrama dalam waktu singkat. Sepanjang jalan, banyak orang memandang Xiao Tian dan berinisiatif untuk menghindari Xiao Tian dan Yunxia. Mereka tidak mampu menyinggung kedua orang ini. Bercanda, ya, bagaimana mungkin mereka mau berurusan dengan orang yang bahkan tidak menganggap serius orang-orang dari distrik senior sekte dalam. Ketika Lin Feng tiba di asrama, ia melihat Shen Kai dan Ling Xiao diseret kembali oleh Xiao Tian. Ia bertanya pada Yunxia apa yang terjadi. Apakah mereka baik-baik saja? Lin Feng bisa saja bertanya langsung pada Xiao Tian, tetapi setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, dia tahu bahwa Xiao Tian tidak suka ditanya pertanyaan, jadi Lin Feng berbalik dan bertanya pada Yunxia. Yunxia menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada Lin Feng. Ekspresi Lin Feng berkerut sejenak, lalu berubah muram. Namun, ketika mendengar Xiao Tian menghajar Wang Ba begitu parah hingga ia bahkan tak berani kentut, ia tertawa dan berkata bagus 3 kali. Lin Feng menatap Xiao Tian dan berkata dengan bercanda, "Xiao Tian, kamu jadi terkenal di pertarungan ini. Kurasa kamu bisa berjalan-jalan di area mahasiswa baru dengan mudah di masa depan." Xiao Tian tersenyum sedikit. "Bukan cuma aku yang bisa bersikap sombong.
Kalian juga bisa. Lagi pula, kalian semua anggotaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan anggotaku. Mulai hari ini, kelompok pengejar angin adalah rumah kita dan rekan satu tim kita adalah saudara kita. Selama saudara kita dalam kesulitan, sekuat apapun lawannya, kita akan tetap mengalahkan mereka. Entah kenapa Xiao Tian berkata begitu. Lin Feng tertegun dan tak bereaksi. Bahkan Shen Kai dan Ling Xiao, yang baru saja bangun, pun tercengang setelah mendengar ini. Tapi Yun Xia malah tersipu dan menangis. Setelah beberapa saat, Lin Feng dan yang lainnya menatap Xiao Tian dengan air mata berlinang. Mereka tahu bahwa ketika Xiao Tian mengatakan ini, itu membuktikan bahwa Xiao Tian sudah menganggap mereka sebagai teman sejati. Bahkan lebih dari sekedar teman. Sebelumnya, Xiao Tian tidak menganggap mereka sebagai teman, melainkan hanya sebagai bawahannya. Sekarang, Xiao Tian menganggap mereka sebagai teman. Semua orang meneteskan air mata, hanya Xiao Tian yang menatap mereka dan tidak tahu mengapa mereka menangis. Akhirnya, ia menggaruk kepalanya dan tidak peduli lagi. Yun Xia dapat dikatakan memiliki reaksi terbesar. Ini teman pertamanya di Sekte King Yun. Meskipun Xiao Tian pernah membantunya sebelumnya, itu hanya bantuan. Sekarang Xiao Tian langsung menganggapnya sebagai anggota keluarga. Dia sangat senang. Bersambung. Ya, para pencinta novel, demikianlah Aku Adalah Kaisar episode yang ketiga. Anda juga bisa memiliki dalam bentuk MP3 novel-novelku yang lainnya dengan mengikuti link Telegram yang pernah dibagikan di postingan channel. Silahkan ikut join, kita bersilaturahmi. Di sana juga bisa memesan novel dalam bentuk MP3. Terima kasih atas kesetiaannya bersama novel ini, dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap bersama Suara Serak AI.